Oke, semuanya bilang forward thinking. Oke, nah forward thinking itu adalah berarti kemampuan untuk selalu melihat ke depan. Oke, hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, tapi 90% adalah tentang bagaimana kita menyikapi. Yang saya maksud dengan forward thinking adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya entrepreneur mindset, mereka tuh bisa melihat yang ada di mata mereka berbeda dengan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Mereka bisa sungguh-sungguh melihat jauh ke depan. Kalau tadi saya bilang, keadaan saya pada saat itu, saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya hanya memfokus dengan keadaan saya akan selamanya nggak akan berubah. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya percaya masa depan saya akan jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu. Oke, dan forward thinking ini, kalau saya bisa kasih contoh beberapa lagi, salah satu bapak entrepreneur yang sangat saya kagumi, almarhum Ciputra. Anda tahu bagaimana sebuah tanah di Ancol yang pada saat itu menjadi tempat pembuangan jin, tempat yang sangat rawa, yang sangat kumuh. Tapi seorang insinyur Ciputra bisa berdiri di tempat itu, yang dia lihat ini bukan tanah kosong tempat pembuangan jin dan sampah. Yang dia lihat adalah Taman Impian Jaya Ancol. Jadi Anda bayangkan yang dilihat oleh mata dan yang dilihat dari mata secara visioner, saya menyebutnya forward thinking, 10-20 tahun ke depan itu sangat berbeda. Bayangkan dari tempat pembuangan menjadi Taman Impian Jaya Ancol. Dan akhirnya itu diwujudkan. Kalau kita ngelihat pengembangan properti, contoh yang sekarang banyak banget dikunjungi di PIK, ya kan, itu hanya tanah reklamasi biasa. Tapi sekarang Anda lihat bagaimana seorang developer Agung Sedayu bisa melihat dan bisa memvisualize gitu, akan ada kota ini, bikin ini, dan akhirnya sekarang perlahan demi perlahan itu terwujudkan. Oke, jadi satu, kemampuan forward thinking. Apa yang Anda lihat sekarang, oke, di mata seorang entrepreneur, dia melihatnya jauh berbeda, jauh ke depan. Dia melihat bukan hanya keadaan, tapi dia bisa melihat masa depan dari apa yang dia lihat saat ini. Forward thinking, oke. Nah, dan dari situlah akhirnya saya mencoba untuk bergerak. Oke. Nah, jadi ini hal yang kedua, mindset for entrepreneur yang kedua adalah action oriented. Oke, ya semuanya bilang action oriented. Oke. Nah, jadi pada saat itu terus terang saya masih nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya ingin mewujudkan mimpi-mimpi saya, bertahan aja nggak cukup, saya harus berjuang. Dan definisi saya berjuang berarti saya harus bergerak. Anda harus bisa bayangkan seorang anak usia 20 tahun, kemampuannya terbatas, pikirannya terbatas. Jadi kalau saya hanya duduk diam mikirin, gimana ya solusinya? Berarti saya hanya mengandalkan pikiran saya saja yang sangat terbatas. Gak mungkin. Jadi saya harus melakukan sesuatu, action oriented. Saya harus bergerak. Mencari pekerjaan, mencari kesempatan, bertemu dengan banyak orang, belajar. Karena hanya dengan bergerak saya bisa memperluas kesempatan itu. Bukan hanya kesempatan untuk belajar, tapi kalau kita berbicara tentang iman dan kepercayaan, apapun kepercayaan kita, dengan kita bergerak berarti kita memberikan kesempatan yang maha kuasa untuk mengarrange gitu. Kamu ketemu dengan siapa, kamu belajar dengan siapa, itu yang saya yakini. Okay? Dan saya setuju banget kalau kita berbicara tentang action oriented, salah satu tokoh entrepreneur juga yang sangat dikenal, sayangnya juga sudah almarhum Bob Sadino. Beliau bilang, kalau mau sukses, dia bilang otak itu harusnya didengkul. Mungkin untuk banyak orang pikir ini ngeyel banget ya, kalau mau sukses kok otak didengkul. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bijaksana dan benar-benar memikirkan, maksudnya otak didengkul artinya ya harus bergerak, harus jalan, gak bisa hanya mikir aja. Itu cara saya menginterpretasi, otak harus didengkul, artinya ya jangan cuma dipikirin doang, jalan, gerak, lakukan sesuatu, action oriented. Oke? Nah, dan disitulah akhirnya hidup mempertemukan saya dengan sebuah kesempatan. Tadi saya bilang ya, keadaan yang membuat saya memberanikan diri untuk bermimpi besar, tapi kesempatan itulah yang akhirnya membuat saya memberanikan diri untuk memilih jalan menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena ketika waktu itu saya sedang kuliah, ada internship, itu kesempatan pertama kali saya kerja di perusahaan Micron Semiconductor ya, yang bikin chip untuk Xbox, itu kerjaan saya dulu. Tapi disitulah saya melihat bahwa kalau saya hanya bekerja sebagai seorang insinyur, oke, saya nggak mungkin bisa mewujudkan mimpi saya, kebebasan finansial di usia 30 tahun. Kenapa? Karena saya namanya juga anak teknik ya, semua serba hitung-hitungan. Saya hitung gaji saya, kalau saya pakai bayar hutang dan seterusnya itu gak akan cukup. Butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa membayar hutang-hutang pendidikan saya.
Dan kalau saya pakai semua tabungan saya untuk bayar hutang, semua gaji saya untuk bayar hutang, butuh waktu 10 tahun untuk melunasi, dan pada saat itu lunas, saya masih nggak punya aset, nggak punya mobil, nggak punya rumah, karena setiap kali gaji pasti selalu bayar utang. Jadi jauh sekali berbeda dengan mimpi saya awalnya tadi. Nah, dari situlah akhirnya saya memberanikan diri, oke kalau gitu saya harus jadi pengusaha, harus mulai bisnis sendiri. Tapi tidak mudah. Nah, singkat cerita, akhirnya saya memberanikan diri. Begitu lulus kuliah, saya meninggalkan semua tawaran pekerjaan yang ada pada saat itu dan saya memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini ada foto graduation saya lulus tahun 2002. Kalau Anda bisa lihat Bachelor of Engineering, Electrical and Electronic Engineer. Itu fotonya zaman dulu ya. Dan ini foto saya begitu saya lulus kuliah. Jalan yang sangat berbeda yang saya pilih dibandingkan teman-teman saya pada saat itu. Kenapa? Karena saya memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Khususnya di bidang jasa keuangan. Ya, jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Saya mulai lagi semua dari nol, kenapa? Karena seperti saya bilang, gak punya background bisnis sama sekali. Dan karena saya gak punya kenalan siapapun, jadi saya harus jualan ke orang-orang yang saya gak kenal. Dan karena saya gak punya modal, jadi semua harus saya kerjain sendiri. Mulai dari yang bagiin brosur, yang jualan, yang follow up, yang customer service, semua kerjain sendiri. Mungkin kesannya keren ya, CEO. Tapi CEO bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer ya. Mungkin bagi banyak orang itu hanya sebuah lelucon. Lucu ya, tapi buat kita para entrepreneur yang benar-benar terjun menjadi entrepreneur karena keadaan, kita semua pasti pernah ngalamin. Betul atau betul? Kita semua harus kerjain semuanya sendiri gitu. Iya, tapi it's good. Seperti saya bilang, sesuatu hal yang mungkin terlihat capek, pedih, luka, bencana, tapi sesungguhnya itu sebuah rencana. Itu yang selalu saya yakini. Dan akhirnya udah saya lulus, ini foto saya begitu lulus kuliah bersama pacar saya sekarang jadi suami saya, Pak Alfa. Kita berdua memilih jalan yang berbeda dengan teman-teman lainnya, terjun ke dunia jasa keuangan. Dan seperti saya bilang, it was far from glamour, jauh sekali berbeda dengan glamorous. Kenapa? Ya kayak tadi saya bilang ya, saya nggak punya modal, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya keterampilan, yang saya punya hanyalah keberanian, waktu dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya nggak punya kenalan siapa-siapa, jadi saya harus jualan, mulai dari buku telepon, saya teleponin satu persatu, dari A sampai Z, saya coba jualan lewat telepon, dan ternyata susah nggak mudah, apalagi bahasa Inggris saya pas-pasan. Oke, bergerak, action oriented, cari cara. Oke, kalau gitu daripada susah-susah telepon, suka banyak PHP, bilang datang on the way tapi nggak datang. Pernah ngalamin? Oke, saya pikir ya udahlah, langsung aja saya datengin orangnya. Datengin kemana? Datengin ke rumah. Ya udah, akhirnya saya door knocking. Daripada telepon-telepon susah, saya ketokin aja pintu rumah orang supaya saya bisa menjual produk keuangan pada saat itu. Oke, ternyata tidak mudah juga ya. Tapi saya selalu mencari cara di mana saya bisa bertemu dengan orang, keramaian. Intinya saya harus bergerak. Karena kalau saya cuma mengandalkan pikiran saya, ya terbatas. Saya nggak akan bisa melakukan banyak hal. Kalau saya gerak, saya bisa menemukan banyak hal. Akhirnya ya udah saya pergi ke halte bus, ke stasiun MRT, tempat-tempat di mana banyak orang lalu lalang, dan disitulah akhirnya seorang Mary Riana, sarjana teknik elektro, berdiri di halte bus untuk nungguin orang-orang baru pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Amat sangat tidak mudah. Apalagi seringkali saya bertemu dengan orang-orang, teman-teman saya yang baru pulang kantor dengan pakaian yang keren, banyak dari mereka melihat dari kejauhan dan bilang, ih kok maunya ya seorang sarjana jualan di halte bus, katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen jadi pengusaha, ternyata ujung-ujungnya jualan doang, jadi sales doang, gak dapat kerjaan kali. Wah, kadang-kadang kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada perbuatan, betul? Ya, tapi kan hidup memang seperti itu ya, hidup itu kan Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang komentarin. Nah, yang teriaknya paling keras pasti baru aja ngalamin nih kayaknya ya. Oke. Ya, tapi memang hidup seperti itu. Makanya saya tuh selalu suka ketawa kalau banyak orang yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iya, orang Mary Riana aja gak pernah bilang hidup itu mudah. Justru saya bilang hidup itu tidak mudah. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita berkeluh kesah. Hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita menyerah. Hidup itu memang tidak mudah, makanya kita harus menjadi lebih tangguh, lebih kuat, dan melakukan apapun juga percaya pada prosesnya.
banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.